Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melakukan penyuluhan dengan tema kanker paru-paru. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Vicky Fatoni dari D3 Keperawatan Universitas Airlangga. Sebelumnya saya ingin tahu namanya ini Bapak siapa ya? Bapak Ilyas. Oh iya, ini Bapak siapa? Yusuf. Baik. Di sini saya akan memaparkan materi yaitu yang berjudul kanker paru-paru. Kanker paru-paru sebelumnya yaitu kanker. Kanker merupakan suatu penyakit keganasan yang terjadi akibat sel-sel dalam tubuh di luar kendali. Kanker adalah penyebab utama kematian di seluruh dunia. Terhitung hampir 10 juta kematian pada tahun 2020 atau hampir 1 dari 6 kematian akibat kanker. Kanker paru-paru yaitu merupakan suatu keganasan pada paru yang disebabkan oleh perubahan genetika pada sel epitel saluran napas sehingga terjadi proliferasi sel yang tidak terkendali. Baik, adapun tanda dan gejala kanker paru-paru yaitu yang pertama adalah batuk yang terkendali. Baik, adapun tanda dan gejala kanker paru-paru yaitu yang pertama adalah batuk yang berkelanjutan. Batuk bisa disebabkan oleh kondisi yang ringan seperti itu atau suara serak terjadi ketika sel kanker mempengaruhi saraf yang mengatur pita suara sehingga menyebabkan perubahan pada suara. Yang keenam yaitu mengi. Suara mengi yang keluar saat menari atau menghembuskan napas merupakan pertanda dari kondisi kesehatan tertentu seperti alergi atau demam. Namun, hal ini juga bisa menjadi gejala dari kanker paru-paru. Oleh karena itu, segera periksakan diri ke dokter jika mengi tidak hilang dalam 2 minggu. Yang ketujuh, yaitu penurunan berat badan. Orang yang menderita penyakit kanker, termasuk kanker paru, biasanya akan kehilangan berat badan secara drastis. Hal ini disebabkan oleh sel kanker yang menggunakan energi dan mengambil seluruh nutrisi dalam tubuh. Nah, adapun penyebab kanker paru-paru, yaitu yang pertama rokok. Di sini ada yang merokok? Oh ya, rokok itu bisa menyebabkan kanker paru-paru. Jadi jangan merokok ya di sini. Yang kedua yaitu paparan gas radon. Yang ketiga yaitu paparan bahan kimia berbahaya. Yang keempat polusi udara. Polusi udara juga dapat menyebabkan salah satu penyebab dari kanker paru-paru. Yang kelima yaitu faktor turunan, bisa dari ayah, ibu, dan keluarga. Selanjutnya yaitu adapun penyebab kanker paru-paru, yaitu yang pertama rokok. Rokok dapat menyebabkan kanker paru-paru karena di dalam rokok itu terdapat
nikotin, tar, dan lain-lain zat yang berbahaya. Sebelumnya saya ingin bertanya, di sini ada yang perokok atau keluarganya yang merokok? Teman saya Mas Vicky ada. Tidak ada. Oh ya baik, alhamdulillah kalau gitu ya. Yang kedua yaitu paparan gas radon. Yang ketiga yaitu selanjutnya paparan bahan kimia berbahaya. Seperti itu ya, orang yang di pabrik-pabrik itu kan biasanya kan kontak langsung dengan bahan kimia ya, itu bisa menjadi penyebab kanker paru-paru. Selanjutnya yaitu polusi udara. Polusi udara juga dapat menyebabkan kanker paru-paru karena itu biasanya udara kan seperti asap kendaraan itu kan kotor ya. Nah itu yang kita hirup dan itu bisa masuk ke dalam paru-paru dan dapat menyebabkan kanker paru-paru. Yang selanjutnya yaitu faktor keturunan. Faktor keturunan ini bisa disebabkan karena keluarganya ada yang menderita kanker paru-paru atau teman terdekat, bahkan sahabat dan lain-lain. Selanjutnya yaitu cara untuk mengobati kanker paru-paru. Yang pertama yaitu dengan cara dilakukannya operasi. Operasi dilakukan jika kanker masih berada di satu sisi paru dan belum menyebar ke sisi lain paru atau organ lain. Yang kedua, kemoterapi. Pada kanker paru stadium lanjut, kemoterapi dilakukan selama beberapa minggu atau beberapa bulan untuk membunuh sel kanker serta menghambat pertumbuhan dan penyebaran sel kanker yang masih tersisa setelah operasi. Kemoterapi juga dapat dilakukan sebelum operasi untuk menyusunkan kanker sehingga lebih mudah diangkat. Selain itu, kemoterapi juga berfungsi untuk meredakan gejala kanker yang dialami pasien. Selanjutnya yang nomor 3 yaitu radioterapi. Dilakukan setelah operasi untuk membunuh sel kanker yang masih tersisa. Ketika operasi tidak mungkin lagi dilakukan pada kanker paru stadium lanjut, maka terapi radiasi bertujuan untuk meredakan gejala dan menghambat penyebaran kanker. Jadi tujuan dari radioterapi ini adalah untuk meredakan gejala dan menghambat penyebaran kanker tahap lanjut. Selanjutnya yang nomor 4 yaitu terapi target. Terapi target adalah pemberian obat yang menyerang protein pertumbuhan dari sel-sel kanker. Obat yang diberikan pada pasien kanker stadium lanjut. Jika operasi dan radioterapi sudah tidak efektif, jenis obat terapi target untuk kanker paru-paru antara lain erlatinib dan gefitinib. Yang nomor 5 yaitu selanjutnya krioterapi. Krioterapi menggunakan gas bersuhu sangat dingin untuk menyusunkan tumor untuk membunuh sel kanker. Krioterapi dilakukan jika kanker telah menyumbat saluran pernapasan sehingga menyebabkan pasien sulit bernapas. Krioterapi menggunakan gas bersuhu sangat dingin untuk menyusunkan tumor untuk membunuh sel kanker. Krioterapi dilakukan jika kanker telah menyumbat saluran pernapasan sehingga menyebabkan pasien sulit bernapas. Jadi krioterapi ini adalah tujuannya untuk menyusunkan tumor atau membunuh sel kanker yang mengganggu jalan pernapasan. Selanjutnya yang nomor 6, terapi ablasi. Terapi ini ditujukan pada penderita kanker paru-paru stadium awal. Terapi ablasi menggunakan gelombang radio yang dapat menghasilkan panas untuk membunuh sel kanker. Jadi tujuan dari terapi ablasi ini adalah
Untuk penderita kanker yang stadium awal, yaitu terapi ini menggunakan gelombang radio yang dapat menghasilkan panas untuk membunuh sel kanker. Yang nomor 7 yaitu terapi fotodinamik. Pengobatan ini ditujukan pada pasien kanker paru-paru stadium awal yang menolak untuk menjalani operasi. Terapi fotodinamik menggunakan sinar laser untuk menghancurkan sel kanker. Baiklah, itulah paparan materi dari saya. Selanjutnya dilakukan sesi tanya jawab. Untuk bapak-bapak, apakah ada yang mau ditanyakan? Oh, tanya Mas. Iya. Begini Mas Vicky, saya mau bertanya. Begini, apakah bisa ya rokok elektrik itu menjadi penyebab faktor orang terkena kanker paru-paru? Apakah bisa menjadi penyebab gitu loh? Kan dari rokok yang elektrik tadi ya. Dan saya mau bertanya untuk apakah bisa gitu rokok elektrik menjadi penyebab kanker paru-paru? Apakah bisa dipahami Mas Vicky? Bisa. Oke. Baik ya, mengenai tentang rokok. Bagaimana tadi pertanyaannya? Rokok elektrik apakah bisa menyebabkan kanker paru-paru ya? Bisa Mas Nabil, karena itu termasuk dalam karena rokok itu mengandung rokok elektrik itu mengandung bahan kimia. Jadi rokok kan elektrik kan mengandung elektrik ya, itu yang kita hirup dan itu kan bisa menyengat ke dalam. Nah itu jadi bisa menimbulkan penyebab kanker salah satunya. Apakah bisa diterima? Isinya kayak Mas ya. Apakah gini, rokok elektrik itu berarti di dalam liquidnya itu ada bahan kimia berarti? Oh jadi rokok elektrik itu ada bahan kimianya gitu. Ya. Oke. Kalau rokok yang biasa yang dibagi itu yang membuat faktor menyebabkan kanker itu apanya Mas? Dari segi apanya gitu? Ya, mengenai rokok yang dibakar ya. Ya, itu yang menyebabkan kanker paru-parunya itu adalah tarnya Mas Adil. Iya. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Baik. Kan gini, rokok kan sudah bahaya juga ya, dan bahkan di dalam bungkus rokok pun sudah tertera rokok membunuh. Baik, begini Mas Nabil. Jadi yang pertama yaitu kita memberikan motivasi kepada orang itu atau edukasi ya bahwa rokok itu menyebabkan salah satunya itu kanker paru-paru, penyakit jantung, kehamilan dan lain-lain ya. Bila orang tersebut masih tidak mau mendengarkan atau masih merokok, ya kita tetap aja mengingatkan lagi, yang ketiga kita biarkan saja. Karena kita sudah memberikan edukasi dan memotivasi orang tersebut bahwa rokok itu berbahaya. Apakah bisa diterima? Apakah boleh bertanya lagi Mas Diki? Oh boleh, oke. Gini Mas Diki, apakah kanker paru-paru itu bisa sembuh secara total? Ya itu penyakit taman. Apakah kanker paru-paru itu bisa sembuh secara total? Dan apabila bisa sembuh melalui terapi secara apa? Bang, apakah bisa dibahas Mas Diki?
Baik, saya ingin menjawab pertanyaan dari Mas Nabil. Apakah kanker paru-paru bisa sembuh secara total? Jawabannya tidak bisa, Mas Nabil. Tapi bisa dilakukan pengobatan sebagai seperti yang tertera di video tadi. Operasi dilakukan jika kanker masih berada di suatu sisi paru-paru dan belum menyebar ke sisi lain paru atau organ lain. Stadium 1 dan 2 itu bisa dilakukan operasi. Selanjutnya yaitu dilakukan kemoterapi. Pada kanker paru stadium lanjut, kemoterapi dilakukan selama beberapa minggu atau beberapa bulan untuk membunuh sel kanker serta menghambat pertumbuhan dan penyebaran sel kanker yang masih tersisa setelah operasi. Tahap yang ketiga yaitu radioterapi, dilakukan setelah operasi untuk membunuh sel kanker yang masih tersisa. Ketika operasi tidak mungkin lagi dilakukan pada kanker paru stadium lanjut, maka terapi radiasi bertujuan untuk meredakan gejala dan menghambat penyebaran kanker. Tahap yang keempat yaitu terapi target. Terapi target adalah pemberian obat yang menyerang protein pertumbuhan dari sel-sel kanker. Obat ini diberikan pada pasien kanker stadium lanjut jika operasi dan radioterapi sudah tidak efektif. Jenis obat terapi target untuk kanker paru-paru antara lain erlotinib dan gefritinib. Tahap yang selanjutnya yaitu krioterapi. Krioterapi menggunakan gas bersuhu sangat dingin untuk menyusunkan tumor atau membunuh sel kanker. Krioterapi dilakukan jika kanker telah menyumbat saluran pernapasan sehingga menyebabkan pasien sulit bernapas. Tahap selanjutnya yaitu terapi ablasi. Terapi ini ditujukan pada penderita kanker paru-paru stadium awal. Terapi ablasi menggunakan gelombang radio yang dapat menghasilkan panas untuk membunuh sel kanker. Yang tahap terakhir, pengobatan ini ditujukan pada pasien kanker paru-paru stadium awal yang menolak untuk menjalani operasi. Terapi fotodinamik menggunakan sinar laser untuk menghancurkan sel kanker. Jadi pengobatan yang dilakukan yaitu tujuannya hanya untuk memperpanjang hidup pasien agar bisa bertemu dengan keluarga dan bermaaf-maafan dengan keluarga. Apakah bisa diterima, Mas Nabil? Mungkin bisa jadi gini Mas, seperti apa? Orang yang terkena kanker itu kemungkinan kecil tuh sembuh itu kecil berarti. Kecil loh dia. Berarti tinggal menunggu hitungan hari atau gimana? Ya, tidak juga. Iya Mas Nabil, jadi kita itu hanya pengobatan tadi itu terapi-terapi hanya untuk memperpanjang hidup pasien agar pasien itu tidak patah semangat ataupun asa. Kita melakukan terapi-terapi tersebut dan memberikan semangat kepada pasien agar tidak patah semangat hidupnya. Baik, bisa diterima Mas Vicky, mantap, jawabannya sangat memuaskan dan saya juga merasa termotivasi untuk tidak merokok dan juga menghindari polusi udara. Baik, terima kasih Mas Vicky. Baik, Mas Vicky, terima kasih atas kesempatannya. Ya, saya di sini izin bertanya nih Mas Vicky.
Jadi ya sedikit bercerita. Jadi ini tetangga saya ini ada yang menderita kanker paru-paru. Nah itu kan yang menderita kanker paru-paru kan dari bapaknya sendiri. Nah itu dulu ya penyebabnya kan sering merokok gitu kan. Terus tadi disebutkan bahwasanya salah satu faktor yang menyebabkan kanker paru-paru, nah, salah satunya yaitu ada faktor keturunan. Lah ini kan bapak itu mempunyai anak nih. Nah anak tersebut nanti kemungkinan berarti untuk mengidap kanker paru-paru ada nih Mas Vicky, karena tadi disebutkan bahwa faktor keturunan menjadi salah satu penyebabnya. Nah yang saya tanyakan, usaha apa yang dilakukan anak tersebut guna untuk menghindari atau mencegah terjadinya penularan dari bapak itu sendiri. Nah, biar kita terkena kanker paru-paru. Apakah diterima Mas Vicky pertanyaannya? Gitu. Baik, terima kasih. Jadi kita sebagai tenaga ya, kita harus melakukan edukasi kepada anak bahwa merokok itu berbahaya dan tidak ada manfaatnya. Apalagi dari ayah Mas Faiz kan punya riwayat kanker paru-paru ya. Nah itu lebih baik, angka baiknya Mas Faiz tidak merokok dan tidak berkumpul dengan orang yang perokok. Tergaul ya, menjadi perokok yang pasif. Dan Mas Faiz juga itu jangan lupa melakukan pola hidup sehat seperti cuci tangan dan makan makanan yang bergizi, menjaga kesehatan dari lingkungan yang kotor, itu juga perlu dilakukan. Apakah bisa diterima Mas Faiz? Bertanya lagi. Siap. Nah, oke, Mas Vicky, terima kasih atas jawaban dari pertanyaan yang pertama. Selanjutnya saya ingin bertanya terkait tadi salah satu penyebab kanker paru yaitu dikatakan ada polusi udara, gitu. Benar gitu Mas Vicky? Nah, yang saya tanyakan ini yaitu tadi apabila kita rumahnya itu di dekat industri PT, entah PLTU atau apapun itu, pabrik-pabrik semen dan lain sebagainya. Nah, usaha kita untuk agar terhindar dari polusi udara tersebut supaya tidak terjadi kanker paru-paru itu bagaimana nih Mas Vicky? Dan itu saja. Sudah, terima kasih. Oke, baik Mas Faiz. Jadi begini ya Mas Faiz. Gimana ketika rumah kita dekat dengan pabrik, terus dekat dengan jalan raya, kan itu banyak debu dah. Ya itu salah satunya ketika kita mau melakukan aktivitas, salah satunya itu kita harus menggunakan masker agar terhindar dari polusi udara tersebut. Ini yaitu tadi apabila kita rumahnya itu di dekat industri PT, entah PLTU atau apapun itu, pabrik-pabrik semen dan lain sebagainya. Nah, usaha kita untuk agar terhindar dari polusi udara tersebut supaya tidak terjadi kanker paru-paru itu bagaimana nih Mas Vicky? Dan itu saja. Sudah, terima kasih. Oke, baik Mas Faiz. Jadi begini ya Mas Faiz. Gimana ketika rumah kita dekat dengan pabrik, terus
apa dekat dengan jalan raya kan itu banyak debu lah. Ya itu salah satunya ketika kita mau melakukan aktivitas, salah satunya itu kita harus menggunakan masker agar terhindar dari polusi udara tersebut. Apakah bisa diterima? Nah, masker itu yang digunakan masker yang bagaimana dan jenis apa itu? Masker yang digunakan yaitu sebenarnya semua masker bisa, tapi lebih baiknya masker medis atau KN95 ya gitu. Apakah ada pertanyaan lagi? Oke, untuk sementara sudah itu saja. Baik, terima kasih atas jawaban yang sangat memberi pandangan saya dan menjawab teka-teki dalam kehidupan saya. Terima kasih Mas Vicky atas kesempatan pertanyaannya. Oke, untuk selanjutnya setelah memaparkan materi dan sesi tanya jawab yaitu akan diputarkan sebuah video edukasi tentang kanker paru-paru. Silakan simak ya.
Oke, sekian itulah paparan video edukasi tentang pencegahan kanker paru-paru. Semoga kita terhindar dari kanker paru-paru dan kita jangan lupa pola hidup sehat dan jaga imun masing-masing. Sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.